Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Sampai sekarang kasus Rocky Gerung masih rame dibahas. Malah rencana akan demo tangkap Rocky Gerung seluruh antero Nusantara, yaitu tanggal 10 Agustus bulan ini ya. Jadi kasus ini seperti bola salju ya, menggelinding ya, karena memang mulutnya Rocky Gerung yang sangat kotor sekali ya. Rocky Gerung itu orang yang paling sering menyebut orang lain dungu, sampai presiden pun disebut dungu, dan sekarang sebutan itu diganti dengan kata-kata yang tidak pantas, yang kurang ajar, dengan yakinnya mengatakan bajingan, tolol. Ini kan sangat menyakitkan kita sebagai orang desa waras ya. Orang lain kalau kita sebut dungu atau bajingan itu merasa sakit, apalagi ini seorang presiden ya. Betul-betul sudah bertentangan dengan norma agama atau norma hukum ya. Saya kira itu aturan hukum dalam penyebutan kata bajingan itu sudah jelas ya, nggak usah diperdebatkan. Bahasa itu bahasa yang sangat kasar ya. Nah, maka dari itu sudah selayaknya, sudah sepantasnya kalau tanggal 10 itu seantero Indonesia akan gelar demo dengan tajuk tangkap Rocky Gerung. Sementara Pak Joko Widodo, Pak Presiden, nggak usah perlu ikut campur atau cawe-cawe, memang gaya dia memang begitu. Dia tidak akan melaporkan hal ini ke kepolisian, tapi kita relawannya, pendukungnya, fannya yang seluruh Indonesia dibilangi bahasa yang tidak enak. Kita tahu sendiri ya, Jokowi itu yang membangun negara ini sampai ke pelosok terdalam dan terluar, yang selalu disambut hangat oleh rakyat kemanapun beliau berkunjung ya. Beliau berada, sambutannya luar biasa, dan kepercayaan publik sampai 90%. Di sini makin terlihat bahwa penyebutan kata-kata itu enggak masuk akal. Oleh sebab itu, kata-kata itu hanyalah bagian dari strategi yang dijalankan oleh Rocky Gerung. Kalau dilihat dari keseluruhan perkataannya Rocky Gerung, dia baru mencari perhatian. Nah, di samping itu juga dia dalam penyampaiannya ini kan pas saat acara di buruh ya, acara buruh ya, yang dia rencananya akan aksi buruh, katanya akan mengepung istana tanggal 10 Agustus. Itu yang disampaikan oleh Rocky Gerung, roti sampai ya. Jadi dia akan mengatakan people power. Rocky Gerung ini sebagai orang yang katanya akademis, dosen, pembicara yang sering diundang kemana-mana, rasanya tidak mungkin Rocky Gerung mengucapkan kata-kata itu kalau dengan bahasa istilah kelepasan, nggak mungkin. Artinya dia sengaja mengucapkan perkataannya, pasti dia caper, cari perhatian untuk tingkat nasional supaya kelihatan hebat sebagai orang yang bisa memaki-maki presiden. Yang kedua, Rocky sedang berspekulasi bahwa Presiden Jokowi pasti tidak akan menuntut dirinya dengan pasal penghinaan presiden. Dia tahu kalau pasal itu merupakan delik aduan yang bersangkutan ya. Dalam hal ini presiden dengan perhitungan Rocky tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum ya. Rocky punya pengalaman di
dikunjungi oleh Gibran sebagai anak presiden pada bulan September yang lalu. Jadi sikap Gibran dan rekam jejak Jokowi itu menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan ngapa-ngapain. Ya seperti biasa lah, Rocky merasa akan jadi baik-baik saja. Sudah melontarkan kehinaan itu di depan umum, Rocky juga sudah siap jika seandainya Presiden membawa ranah ke aparat. Ya. Rocky sudah siap menjalankan strategi playing victim, ya, berlagak jadi korban jika Pak Jokowi melaporkan. Maka Rocky akan merasa hebat, ya, karena head to head dengan seorang presiden. Nah, ini akan membawa dirinya, wah, dianggap jadi orang hebat. Nah, Rocky Gerung dan kelompoknya yang mereka bilang sebagai people power bakal menarik kalau sampai Rocky diproses. Ya. Nah, strategi-strategi inilah yang dia inginkan. Nah, inilah saya sebutkan daftar laporan dan penolakan-penolakan di mana-mana, ya. Sekarang ya dimulai dari partai. PDI Perjuangan merasa bahwa Pak Jokowi kadernya sehingga dilaporkan ke Bareskrim dengan pasal-pasal yang sudah dipersiapkan. Gerindra, ya, yang dulu Rocky Gerung diangkat jadi menterinya, itu salah satu pengurusnya juga Habibur Rahman itu menyayangkan. Ya. Terus yang kedua, yang paling parah, suku Dayak pun sudah bergerak menyerukan Rocky Gerung harus ditangkap, sehingga membuat laporan juga ke kantor polisi. Sekarang penolakan, Rocky Gerung itu sudah ditolak di mana-mana. Kemarin di Undar, ya, Universitas, ya, di Jombang, dia ngasih seminar ditolak. Terus yang kedua di UNER juga begitu. Mau ngadakan hari Selasa kemarin nggak bisa karena ditolak juga. Nah, demo daerah itu sudah mulai ada di mana-mana. Yang tadi malam itu ada di Jogja, di Balikpapan. Kalau di Kalimantan nggak usah tanya, Dayak udah bergerak dari pertama kali. Jadi itulah buah manis yang mau ditelan oleh Rocky Gerung sendiri. Ya, buah yang hasilnya dia dimakan sendiri. Itulah. Ya selamat aja untuk Rocky Gerung. Mudah-mudahan cepat diproses dan masuk ke jeruji besi dengan udara yang sangat pengap. Saya pikir itu. Mari kita galakkan tanggal 10 ikut meramaikan itu, tangkap Rocky Gerung itu. Terima kasih. Merdeka.